Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pelatihan yang bertema Glow Up Mental with Self-Esteem Edition. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Tegar Hartawan yang akan memandu dan akan menjelaskan materi pada acara hari ini. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Ira selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan diri dan teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, mari kita mulai dengan mengenal beberapa indikator permasalahan self-esteem yang rendah. Banyak orang merasa bahwa dirinya tidak pernah cukup, bahkan ketika sudah berusaha sekuat tenaga. Mereka cenderung sulit mempercayai bahwa dirinya layak dihargain. Takut gagal juga sering menjadi penghalang yang membuat seseorang tidak mau mencoba hal baru. Yang lebih umum lagi adalah kebiasaan membandingkan diri kepada orang lain, baik hal fisik, prestasi, maupun kehidupan sosial, bahkan kesehatan mental secara keseluruhan. Yang kedua yaitu aspek-aspek self-esteem, kepercayaan terhadap potensi diri. Ini adalah keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan, membuat keputusan sekecil apapun. Kemudian yang kedua, penerimaan terhadap diri sendiri. Kita belajar menerima diri, termasuk kekurangan dan ketidaksempurnaan yang melekat. Self-esteem bukan berarti merasa sempurna, tapi memahami bahwa kita tetap bernilai meski tak sempurna. Yang ketiga, yaitu penilaian diri. Ini mencakup pandangan bahwa kita layak untuk dihargain, diperlakukan dengan baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat yaitu perspektif bahwa diri memiliki makna. Artinya kita percaya bahwa keberadaan kita memberi kontribusi bagi orang lain atau lingkungan sekitar dan bahwa kita memiliki arti dalam kehidupan ini. Lalu sebenarnya apa sih self-esteem itu? Nah, konsep ini pertama kali dijelaskan oleh William James pada tahun 1890 dalam bukunya The Principle of Psychology. Ia menyatakan bahwa self-esteem adalah gambaran dari harga diri positif yang tumbuh ketika seseorang berhasil memenuhi atau bahkan melampaui tujuan hidup yang ia anggap penting. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem? Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Keluarga, teman sekolah, dan masyarakat sangat berperan dalam dukungan sosial yang sehat. Dapat membangun self-esteem, sementara perlakuan buruk bisa menghancurkan kemampuan berpikir dan pengembangan diri. Cara berpikir, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki diri turut menentukan harga diri kita. Kemudian yang ketiga yaitu faktor afektif dan emosi. Pengalaman emosional seperti dipuji, dihargain, atau justru ditolak dan dihina sangat mempengaruhi cara kita menilai diri sendiri. Oke, next di sini saya akan memberikan tips and trick mengenai gimana sih kita meningkatkan self-esteem di diri kita. Yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Sadari kelebihan dan kekurangan kita tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Dan yang kedua, rayakan pencapaian kecil. Hargai setiap kemajuan sekecil apapun, karena itu bukti kita berkembang. Dan yang ketiga yaitu jaga kesehatan fisik. Yang keempat, pilih lingkungan yang mendukung. Nah, untuk membuat topik ini lebih nyata, saya ingin membagikan sebuah cerita pengalaman pribadi nih. Nah, saat saya SMP, saya tuh pernah ikut lomba pidato. Tapi saat tampil, saya sangat grogi, suara gemetar, pikiran kosong, saya malu, dan sempat berpikir saya tuh nggak berbakat gitu. Tapi saya tidak berhenti di situ aja. Saya mulai berlatih di depan kaca, berbicara sendiri, mempersiapkan lebih baik, dan memberi semangat pada diri sendiri. Kemudian tahun berikutnya saya ikut lomba lagi. Hasilnya saya belum juara, tapi penampilan saya lebih baik dari sebelumnya. Dari situ saya belajar bahwa self-esteem bukan soal selalu berhasil, tapi menghargai proses dan usaha yang kita lakukan untuk berkembang. Di sini saya juga mencantumkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti nih. Yang pertama yaitu studi kasus workshop self-esteem di SMA 2 Makassar. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Astati, Tanria, Waru, Ahmad, dan tim di SMA 2 Kota Makassar. Mereka mengadakan workshop tentang self-esteem untuk para siswa. Hasilnya menunjukkan peningkatan skor self-esteem siswa setelah mengikuti workshop tersebut. Ini membuktikan bahwa edukasi yang tepat dapat membantu remaja lebih memahami dan menghargai diri. Kemudian penelitian yang kedua yaitu tentang self-esteem dan media sosial. Penelitian lain oleh Sally Pratiwi menunjukkan bahwa self-esteem yang positif berdampak pada peningkatan kepercayaan di remaja di kalangan remaja. Sebaliknya, self-esteem yang rendah menyebabkan ketidakpastian dan rasa tidak percaya diri. Media sosial bisa memperkuat harga diri jika secara sehat, tapi di sisi lain bisa juga merusak self-esteem karena membandingkan sosial media yang berlebihan. Tidak kerasa kita sudah di penghujung materi aja nih. Untuk menutup materi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan secara singkat nih, yaitu self-esteem adalah fondasi yang penting dalam kehidupan kita. Dengan self-esteem yang sehat, kita bisa mengambil keputusan lebih bijak, menghadapi tantangan dengan lebih berani, dan menghadapi diri secara utuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.